Bapa, kami mengucap syukur kepadamu buat kasih-Mu yang terus Kau limpahkan kepada kami dan yang terus membawa kami mendekat kepadamu, menikmati hadirat-Mu. Mengucap syukur buat malam ini Kau bawa kami kembali datang mendekat kepadamu. Kami buka hati kami memandang wajah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur padamu Tuhan. Terima kasih Bapa Surga. Terima kasih.
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini.
tengah-tengah kami. Penuhi setiap hati kami, penuhi tempat ini, penuhi kota kami Tuhan, penuhi negeri kami, penuhi bumi ini dengan kemuliaan hadirat-Mu, dengan kemuliaan hadirat-Mu. Kehadiran-Mu terima kasih. Saya haus rindu aliran sungai-Mu. Amin. Hatiku tak tahan menunggu, ya Bapa, bagai padang gersang, bagai padang gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hidup saya haus rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu, bagai padang gersang, bagai padang gersang, menanti datangnya hujan.
kerinduan hati kami selalu tinggal dekat denganmu, bersamamu dalam hadirat-Mu, bersamamu Tuhan, setiap saat, setiap waktu. Bapa, terima kasih buat sukacita-Mu menerima, mendengar pujian pengagungan kami malam ini. Dan saat ini kami membaca sebagian daripada firman-Mu, yang kiranya Roh Kudus mengajar kami. Bersabdalah, berbicara di kedalaman hati kami masing-masing. Nyatakan kasih-Mu, isi hati-Mu, kehendak-Mu, tujuan-Mu atas kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami membaca firman-Mu malam ini dalam nama Yesus. Amin. Ya, mulai malam ini kita akan membaca kitab secara berurutan. Ya. Tapi kita langsung mulainya dari perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Mulai dari Injil Matius pasal yang pertama, ayat 1 berkata, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub. Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakkan Hesron. Hesron memperanakkan Ram. Ram memperanakkan Aminadab. Aminadab memperanakkan Nahason. Nahason memperanakkan Salmon. Salmon memperanakkan Boaz dari Rahab. Boaz memperanakkan Obed dari Rut. Obed memperanakkan Isai. Isai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakkan Rehabeam. Rehabeam memperanakkan Abia. Abia memperanakkan Asa. Asa memperanakkan Yosafat. Yosafat memperanakkan Yoram. Yoram memperanakkan Uzia. Uzia memperanakkan Yotam. Yotam memperanakkan Ahaz. Ahaz memperanakkan Hizkia. Hizkia memperanakkan Manase. Manase memperanakkan Amon. Amon memperanakkan Yosia. Yosia memperanakkan Yekonia dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonia memperanakkan Sealtiel. Sealtiel memperanakkan Zerubabel. Zerubabel memperanakkan Abihud. Abihud memperanakkan Eliakim. Eliakim memperanakkan Azor. Azor memperanakkan Sadok. Sadok memperanakkan Akim. Akim memperanakkan Eliud. Eliud memperanakkan Eleazar. Eleazar memperanakkan Matan. Matan memperanakkan Yakub. Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata,
Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi ia tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Pasal yang kedua, orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Pembunuhan anak-anak di Betlehem. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi.
Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, dan diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Amin. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami, agar nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan berubah Indonesia, agar nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Biarlah nama-Mu yang ditinggikan Tuhan, nama-Mu yang diagungkan, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Ya. Tuhan yang adil, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang bijaksana, Tuhan yang maha kasih. Amin. Oh Rabbana, terima kasih Bapa dalam surga. Kami mendengar firman-Mu Tuhan, kami akan pelajari kebenaran firman-Mu kembali Tuhan lewat kitab Injil ini ya Bapa. Biarlah apa yang kami dengar boleh kami mengerti ya Tuhan, segala apa yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa dalam surga, kami boleh menyembah-Mu Tuhan dalam mesbah keluarga ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir saat kami berdoa bersekutu menyembah-Mu ya Bapa. Kami percaya Engkau hadir juga atas setiap pribadi, keluarga demi keluarga. Oh Tuhan, setiap pribadi Tuhan yang ada di rumah jemaat-jemaat-Mu di GBC. Bapa, terus lawat kami, berikan kekuatan kasih-Mu Tuhan senantiasa memenuhi kami, sehingga kekuatan kasih-Mu ini Tuhan yang akan mendatangkan sukacita di hati kami. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, sukacita inilah yang akan mengangkat segala ketakutan demi ketakutan kami, kekhawatiran demi kekhawatiran kami Tuhan, yang saat-saat ini banyak orang rasakan, yang saat-saat ini banyak setiap pribadi, oh Tuhan rasakan dalam hidup mereka Tuhan. Bapa, mereka tidak hanya takut dalam virus corona, tapi mereka juga takut dalam keadaan kehidupan mereka, keuangan mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersama-sama keluarga Tuhan. Biar Engkau turunkan tangan-Mu, kasih-Mu memenuhi setiap kami, kasih-Mu menguasai setiap kami Tuhan. Mendatangkan damai, mendatangkan sukacita ya Bapa. Dalam nama Yesus, dan
sakit ya Bapa. Kami mengangkat tangan-Mu yang berlobang paku Tuhan. Kau ulurkan di tengah-tengah mereka. Berjamah tubuh mereka ya Bapa. Di dalam nama Dalam Yesus nama Kristus. Yesus. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan. Biarlah biru darah Lenyapkan segala Yesus. sakit. Biru darah Yesus menyembuhkan segala sakit yang mereka derita Tuhan. Dalam nama Yesus, ada virus corona yang ada ini Tuhan, COVID-19 Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, kami percaya kuasa Allah akan menghancurkannya, mematahkan setiap virus ini Tuhan, yang ada di Indonesia, yang ada di rumah-rumah Tuhan, yang ada di muka bumi ini ya Bapa. Bapa, kami percaya kuasa kebangkitan lebih dari segalanya ya Bapa. Kuasa kebangkitan Kristus lebih dari segalanya. Dia menyatakan kebangkitan, menghancurkan setiap penyakit ini, menghancurkan setiap virus COVID-19 ini ya Bapa. Dalam nama Yesus. Dan biarlah banyak yang diberikan kekuatan dan kesehatan, kesembuhan terjadi Tuhan atas setiap pribadi ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Kami berdoa untuk pemerintahan bangsa kami Indonesia. Bapa Agung Jamaah, Kau curahkan kekuatan kasih-Mu di tengah-tengah pemerintahan kami ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, biarlah dengan kasih Allah yang akan menghancurkan setiap perselisihan, setiap ketegangan politik ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, biarlah kasih Allah mendamaikan setiap kami. Tidak lepas pribadi ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus. Dan Tuhan tolong Tuhan. Biarlah Tuhan selamatkan bangsa kami. Biar selamatkan Tuhan bangsa kami Indonesia ya Bapa. Dan Tuhan urapi Pak Jokowi Presiden kami. Tuhan pakai dia Tuhan sebagai pemimpin kami Tuhan. Dengan hikmat dan pengurapan dari Tuhan. Dengan kuasa dari Tuhan. Dia dapat memimpin bangsa ini lebih lagi dan lebih lagi Tuhan. Berkat-Mu turun atasnya Tuhan. Kekuatan kesehatan Tuhan berikan kepadanya. Bahkan kepada setiap menteri-menteri. Dan juga keluarga mereka. Di dalam nama Yesus Kristus. Dan Tuhan mampukan mereka untuk dapat menangani setiap keadaan, setiap masalah yang ada di bangsa kami Indonesia ya Bapa. Dalam nama Yesus kami percaya perlindungan tangan-Mu ada atas mereka ya Bapa. Sehingga kuasa Tuhan yang berkuasa atas bangsa kami. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu. Saat ini kami sebentar, malam ini kami hendak tidur, Bapa sertai, melindungi terus kami. Berkati kami dengan tidur yang nyenyak. Kasih-Mu memenuhi kami, bahkan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Dan kami boleh beribadah kepada-Mu, memuliakan Engkau. Sebab Engkau adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Kami mengucap syukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami akan berdoa bersama sebagaimana Tuhan mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.